Semangat pagi anak-anakku SMA Negeri 1 Kaliwungu. Selamat bertemu lagi dengan kami dalam belajar kimia itu asik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kimia di kelas 11 semester 1. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu di KD 36 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang berikutnya 37 menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Sedangkan di keterampilannya nanti diharapkan di KD 46 psikomotorik atau keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengukuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah terjadinya perubahan fisika dan perubahan kimia yang tidak terkendali. Yang 47 yaitu merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Anak-anak sekalian, sebelumnya marilah kita coba mengenai konsep laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi: seiring bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat bereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk atau hasil reaksi akan semakin banyak. Oleh karena itu, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Jadi dalam reaksi kimia itu nanti ada yang dinamakan dengan reaktan, dan hasilnya itu kita sebut dengan produk. Setelah reaksi itu berjalan, maka pereaksi jumlahnya akan semakin sedikit karena semakin berkurang untuk menghasilkan produk. Sedangkan hasil produksi atau hasil reaksi atau produk itu akan semakin bertambah banyak. Dengan demikian, konsep laju reaksi itu diartikan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk atau hasil reaksi. Penentuan laju reaksi ditentukan melalui percobaan. Jadi besarnya laju reaksi itu hanya bisa dilakukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu. Gitu. Yang berikutnya kita sambutkan ke teori tumbukan. Jadi bagaimana suatu reaksi kimia itu bisa terjadi, atau mengapa reaksi kimia itu bisa terjadi? Reaksi kimia itu bisa terjadi karena adanya tumbukan dari molekul-molekul yang ada. Jadi molekul-molekul yang bereaksi itu akan bergerak dan saling bertumbukan. Jadi tumbukan yang menghasilkan reaksi itu hanya tumbukan yang efektif gitu. Jadi ketika molekul-molekul zat bereaksi saling bergerak, kemudian akan terjadi tumbukan. Tumbukan itu yang bisa menghasilkan reaksi kimia. Tetapi tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi kimia. Nah,
Tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi kimia itu disebut dengan tumbukan yang efektif. Gitu. Lalu, tumbukan yang mana yang disebut dengan tumbukan yang efektif itu? Tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang bisa menghasilkan energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu partikel sehingga bisa menghasilkan reaksi kimia. Nah, tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi kimia itu adalah tumbukan yang mempunyai energi minimum atau mempunyai energi tertentu. Energi minimum itu disebut dengan energi pengaktifan atau disebut dengan energi aktivasi. Energi minimum yang harus dimiliki reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung yang disebut dengan energi pengaktifan. Jadi energi pengaktifan ditafsirkan sebagai energi penghalang atau energi yang harus ada antara reaksi dan produk. Reaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalang tersebut. Baru kemudian dapat berubah menjadi produk atau dapat menghasilkan energi pengaktifan tadi. Nah, ini adalah contoh dari energi pengaktifan. Ini kita sebut dengan EA. Ini EA. Nah, sehingga ketika suatu reaksi itu bisa berjalan, maka tumbukannya harus bisa menghasilkan energi, dan energi yang dihasilkan itu harus melebihi energi aktivasi ini. Ini contoh yang kurva yang A. Ini kurva yang B. Ini adalah energi pengaktifannya. Ini energi pengaktifannya. Nah, reaksi bisa terjadi itu ketika tumbukannya bisa menghasilkan energi yang melebihi energi pengaktifan ini atau EA ini. Pada contoh A ini adalah untuk reaksi eksoterm, sedangkan ini adalah untuk reaksi endoterm. Ini terkait dengan teori tumbukan, kemudian adanya energi aktivasi. Saya ulangi lagi bahwa reaksi itu bisa terjadi karena adanya tumbukan, dan tidak semua tumbukan bisa menghasilkan reaksi. Tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi melebihi energi minimum yang harus ada atau melebihi energi aktivasi. Itu bisa terjadi reaksi kimia. Yang berikutnya, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu? Laju reaksi itu dipengaruhi oleh satu, luas permukaan. Jadi luas permukaan atau luas bidang sentuh, atau luas bidang sentuh antara partikel-partikel bereaksi. Apakah ukuran kepingan zat padat berpengaruh terhadap laju reaksi? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengamati reaksi antara pualam dengan larutan HCl atau asam klorida. Batu pualam CaCO3 direaksikan dengan HCl. Hasilnya nanti adalah CaCO3 plus HCl menghasilkan CaCl2 plus H2O plus CO2. CaCO3 itu berupa bongkahan. Nah, HCl itu berupa cairan atau larutan. Ini nanti kita coba CaCO3-nya kita buat bentuk kristalnya beda. Jadi yang satu biarkan bongkahan, yang satu kita biarkan kita
tumbuk atau kita perkecil sehingga luas permukaannya semakin besar. Dengan demikian, perubahan laju reaksi nanti semata-mata sebagai perbedaan ukuran kepingan kualam. Sekali lagi, nanti batu kualamnya kita ubah bentuk kristalnya. Yang satu biarkan dalam bentuk bongkahan, yang satu kita tumbuk sehingga terjadi kepingan lebih kecil atau mungkin butiran. Nah, ini nanti kita coba dengan HCl yang volumenya sama dan konsentrasinya sama, nanti waktu yang dibutuhkan itu bagaimana? Artinya sama ataukah berbeda? Nah, kalau berbeda, apakah lebih cepat yang dalam bentuk bongkahan atau lebih cepat yang dalam bentuk butiran? Ini faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Kalau kita coba, nanti akan didapatkan bahwa yang kepingannya lebih halus atau lebih kecil, nanti reaksinya akan lebih cepat. Sedangkan yang kepingannya lebih besar atau kasar, yang bongkahan, nanti reaksinya akan berjalan lebih lambat. Dengan demikian, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah semakin luas bidang sentuh, maka semakin cepat reaksi yang berlangsung atau laju reaksinya semakin besar. Faktor yang kedua adalah konsentrasi atau konsentrasi reaksi. Bagaimana pengaruh konsentrasi pada laju reaksi dapat dipelajari dengan mengulangi reaksi magnesium dengan asam klorida. Kita reaksikan antara magnesium Mg dengan asam klorida atau HCl. Dalam hal ini magnesiumnya masanya sama, yaitu 0,06 gram. Ini juga 0,06 gram. Sedangkan yang diubah adalah konsentrasi dari asam klorida atau HCl. Yang pertama, konsentrasi asam kloridanya adalah 1 molar, sedangkan yang kedua konsentrasi asam kloridanya adalah 0,5 molar. Sedangkan volumenya sama, yaitu 50 ml atau 50 cm3. Ini juga 50 ml atau 50 cm3. Kemudian nanti magnesium dengan HCl ini kita reaksikan. Nanti cepat habisnya itu yang mana? Apakah yang 1 molar HCl-nya ataukah yang 0,5 molar HCl-nya? Ya. Dengan demikian nanti akan didapatkan bahwa yang konsentrasinya lebih besar itu akan lebih cepat berlangsung. Jadi reaksinya akan lebih cepat atau laju reaksinya lebih besar. Sedangkan yang konsentrasinya kecil itu nanti laju reaksinya akan semakin kecil. Itu faktor yang kedua, yaitu konsentrasi reaksi. Faktor yang ketiga adalah tekanan. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap laju reaksi? Ya, tekanan ini akan berbanding-balik dengan volume. Jadi kalau tekanan lebih besar, maka volumenya akan menjadi lebih kecil. Sedangkan kalau tekanannya besar, maka volumenya menjadi kecil. Ya. Tekanan besar, volumenya kecil. Tekanan kecil, maka volumenya menjadi besar. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap laju reaksi? Kelajuan dari reaksi akan dipengaruhi oleh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, sehingga dapat memperbesar laju reaksi. Jadi tekanan besar,
maka laju reaksinya akan menjadi besar. Yang berikutnya, suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Suhu akan mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana pengaruhnya? Semakin besar suhu, maka laju reaksinya akan semakin besar. Sedangkan suhu semakin kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil. Yang kelima adalah katalis. Apa katalis itu? Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Saya ulangi, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan atau tidak ikut bereaksi. Katalis ini ada beberapa macam, diantaranya adalah ada katalis homogen dan ada katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang sefase dengan zat yang dikatalisis. Artinya wujudnya sama. Maksudnya ketika zat yang bereaksi adalah dua-duanya zat cair dan katalisnya berupa zat cair, itu katalisnya disebut dengan katalis homogen. Sedangkan yang kedua adalah katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang tidak sefase atau wujudnya beda. Artinya, kalau zat yang bereaksi itu misalnya antara zat cair dengan zat cair, kemudian yang digunakan sebagai katalis adalah zat padat. Ini yang disebut dengan katalis heterogen. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada tekanan, ada suhu, dan ada katalis. Yang berikutnya, bagaimana untuk membuat persamaan laju reaksi? Jadi, bagaimanakah persamaan laju reaksi? Bentuk umum dari persamaan laju reaksi adalah MA plus NB. Ini misalnya reaksinya adalah A plus B menghasilkan C plus D. Ini ada koefisien dari A adalah M, koefisien dari B adalah N, koefisien dari C adalah P, koefisien D adalah Q. Jadi ini maka persamaan laju reaksi atau R dirumuskan sebagai K kali konsentrasi A pangkat X dikalikan dengan konsentrasi B pangkat Y. X ini bukan koefisien A, Y juga bukan koefisien dari B. X dan Y adalah orde reaksi atau tingkat reaksi. X adalah orde reaksi terhadap A, Y adalah orde reaksi terhadap B. Kemudian K adalah tetapan reaksi atau tetapan jenis reaksi. Ini adalah suatu tetapan yang nilainya tergantung dari jenis reaksi, suhu, dan katalis. Ini persamaan laju reaksi. Yang berikutnya tadi ada istilah orde reaksi. Orde reaksi. Apa orde reaksi itu? Orde reaksi adalah sesuatu yang bisa menentukan laju reaksi. Artinya nanti ada orde reaksi 0, ada orde reaksi 1, ada orde reaksi 2. Orde reaksi itu dipengaruhi oleh jenis reaksinya. Orde reaksi 0, kapan dikatakan orde reaksi 0? Orde reaksi 0 itu adalah jika
salah satu reaksinya tidak mengaruhi laju reaksi. Artinya, reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi, konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi, konsentrasinya ditambah, laju reaksinya ya segitu. Konsentrasinya dikurangi, laju reaksinya ya segitu. Berarti konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Maka yang demikian ini disebut dengan orde 0. Yang berikutnya orde 1. Kapan dikatakan reaksi mempunyai orde 1? Suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Apa artinya? Artinya adalah ketika konsentrasi itu dinaikkan, maka laju reaksinya akan bertambah. Seberapa penambahannya? Seberapa besar penambahan laju reaksinya? Seberapa besar penambahan laju reaksinya itu tergantung dari penambahan konsentrasinya. Artinya, ketika konsentrasinya dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka laju reaksinya juga menjadi 2 kali lipat. Kalau konsentrasinya dikurangi menjadi setengahnya, maka laju reaksinya juga menjadi setengahnya. Itu yang disebut dengan orde reaksi 1. Jadi, suatu reaksi dikatakan berorde 1 jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Yang berikutnya, orde reaksi 2. Kapan suatu reaksi dikatakan mempunyai orde reaksi 2? Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Maksudnya, jika konsentrasinya dinaikkan menjadi 2 kalinya, maka laju reaksi menjadi 4 kalinya. Jadi pangkat 2 dari kenaikan konsentrasi. Jika konsentrasinya dinaikkan menjadi 3 kalinya, maka laju reaksi menjadi 9 kalinya. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi menjadi 9 kalinya. Ini dikatakan orde reaksi adalah 2. Saya ulangi. Orde reaksi 2 adalah jika konsentrasi reaksi nanti laju reaksinya menjadi pangkat 2 dari konsentrasi reaksinya. Dari orde reaksi 0, orde reaksi 1, orde reaksi 2, kalau kita gambarkan kurvanya adalah demikian. Kurva yang A ini adalah ketika orde reaksi 0. Artinya ini adalah konsentrasi yang mendatar, suhu mendatar adalah besarnya konsentrasi, kemudian yang suhu vertikal adalah besarnya laju reaksi. Ketika konsentrasinya dinaikkan, maka laju reaksinya tetap. Konsentrasinya dinaikkan lagi, konsentrasinya tetap. Sedangkan orde reaksi 1 adalah jika konsentrasinya dinaikkan 1 kali, maka R-nya menjadi 1 kali. Konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi 2 kali. Konsentrasi dinaikkan 3 kali, maka laju reaksi menjadi 3 kali. Jadi kalau digambarkan grafiknya naik secara konstan seperti ini, naik. Sedangkan orde reaksi
itu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi menjadi 4 kalinya. Nah, ini laju reaksi dengan orde reaksi. Jadi ada orde reaksi 0, orde reaksi 1, orde reaksi 2. Sekali lagi, orde reaksi itu ditentukan oleh seberapa besar pengaruh laju reaksi ketika konsentrasinya dinaikkan. Orde reaksi ditentukan melalui percobaan dan tidak berkaitan erat dengan perubahan atau reaksi. Ini. Baik, sekarang kita coba untuk mempraktekkan bagaimana pengaruh suhu, kemudian pengaruh konsentrasi, kemudian pengaruh luas permukaan, katalis dalam mempengaruhi laju reaksi. Jadi bagaimana faktor-faktor laju reaksi itu mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada luas permukaan, kemudian ada konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada tekanan dan katalis. Sekarang akan kita coba untuk mempraktekkan bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan adalah yang pertama adalah batu pualam. Ini batu pualam. Kemudian yang kedua adalah HCl, asam klorida 2 molar. Kemudian yang berikutnya timbangan atau neraca ohos. Kemudian ada porselin. Ada porselin, ini nanti digunakan untuk menghaluskan, untuk menghancurkan batu pualam. Caranya adalah kita ambil batu pualam kurang lebih 2 gram. Kemudian kita timbang. Di sini kita timbang sampai setimbang sebanyak 2 gram. Kita timbangnya 2 kali. 2 kali. Satu dibiarkan dalam bentuk bongkahan atau kepingan yang besar demikian ini kurang lebih 2 gram. Kemudian yang satunya lagi, nanti ini 2 gram, ini kita masukkan di kaca porselin, kemudian kita tumbuk, kita hancurkan, kemudian kita berikan tempat seperti ini. Ini massa kedua batu pualam adalah sama, yang beda adalah luas permukaan. Yang satu masih bentuk kepingan besar, yang satu sudah agak kecil berupa butiran-butiran. Nah, ini nanti kita masukkan atau kita reaksikan dengan HCl sebanyak 20 ml. Ini HCl 20 ml. Kemudian konsentrasinya adalah 2 molar. Jadi kita ada dua-duanya adalah HCl 2 molar, volumenya 20 ml. Dua-duanya nanti kita masukkan. Yang satu yang berupa kepingan dimasukkan, nanti terjadi reaksi, kemudian kita ukur waktunya seberapa banyak waktunya. Kita coba. Ini tadi adalah HCl 2 molar sebanyak 20 ml, kemudian ini batu pualam sebanyak kurang lebih 2 gram, kemudian kita masukkan. Kita ukur waktunya. 1, 2, 3. Kita amati akan bereaksi sampai habis. Sampai habis nanti dibutuhkan waktu berapa?
Ya. Kemudian sambil kita menunggu, ya, ini yang berupa butiran, ya, juga dimasukkan ke dalam HCl 2 molar sebanyak 20 ml. Kemudian kita ukur waktunya. Nanti kita bandingkan antara yang bungkahan dengan yang butiran, lebih cepat habis yang mana. Begitu. Baik, ternyata yang bongkahan atau yang kepingan besar waktunya adalah 1 menit 30 detik, 37. Ini yang bongkahan. Sedangkan yang tadi butiran waktunya adalah 00 menit 49 detik 21. Bisa disimpulkan bahwa antara yang butiran dengan yang bongkahan atau kepingan ini lebih cepat yang butiran. Sehingga ketika luas permukaannya semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin besar atau waktu yang digunakan untuk bereaksi semakin sedikit. Yang berikutnya, kita akan membuktikan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Bahan yang digunakan adalah HCl 1 molar, HCl 2 molar, kemudian pita magnesium. Caranya, kita potong pita magnesium kurang lebih 1 cm, 1 cm, sebanyak 2. Dua-duanya panjangnya sama. Kemudian kita ambil HCl yang 1 molar sebanyak 4 mili. Sebanyak 4 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini HCl 1 molar sebanyak 4 mili. Kemudian kita ambil HCl yang 2 mili sebanyak HCl 2 molar sebanyak 4 mili, sama. Volumenya sama 4 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini adalah HCl 2 mili. Sedangkan ini adalah HCl 1 molar. Ini HCl 2 molar. Yang berikutnya, kita masukkan potongan magnesium tadi ke dalam HCl 1 molar dan 2 molar. Kita masukkan bersamaan. 1, 2, 3. Kemudian kita amati. Diamati, nanti yang lebih dulu habis itu yang mana? Apakah yang 2 molar, apakah yang 1 molar? Ini bisa diamati, ini reaksinya masih berlangsung. Reaksinya menghasilkan gas. Reaksinya menghasilkan gas. Ini gelembung-gelembungnya adalah gelembung gas. Gasnya adalah gas H2, jadi tidak begitu berbahaya. Nah, gasnya adalah gas H2. Ini bisa diamati bahwa yang HCl 2 mili ini sudah hampir habis, tetapi ini masih banyak. Ya. Oke. Nah, ternyata ini yang HCl yang 2 molar, HCl yang 2 molar ini sudah habis, ya, sudah selesai reaksi. Sedangkan ini yang 1 molar masih bereaksi. Konsentrasi 2 molar lebih besar, konsentrasi 1 molar lebih kecil.
habisnya lebih duluan yang 2 molar. Artinya bahwa semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya semakin besar. Waktunya yang digunakan untuk bereaksi semakin kecil. Ini saya rasa dari 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi: luas permukaan, konsentrasi, suhu, tekanan, kemudian katalis. 2 yang bisa kita coba. Yang berikutnya nanti silakan Anda mencoba di rumah, pengaruh suhu, kemudian pengaruh katalis. Pengaruh suhu misalnya, Anda bisa melarutkan gula ke dalam air di gelas. Nanti bagaimana kecepatan melarut antara air yang dingin dengan air yang panas. Silakan dicoba, kemudian dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah. Kemudian silakan nanti dibuat laporannya, hasil pengamatannya. Sedangkan yang untuk katalis nanti bisa mencoba beberapa percobaan. Anda bisa browsing, bisa googling di internet kira-kira percobaan apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan katalis. Demikianlah anak-anakku sekalian, untuk kali ini pembahasan mengenai laju reaksi sudah selesai. Kemudian bisa kita simpulkan lagi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, diantaranya adalah luas permukaan, konsentrasi, suhu, tekanan, dan katalis. Silakan dicermati lagi, kemudian jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan silakan ditaati, kita tetap waspada, virus COVID-19 masih ada, sehingga sekali lagi jaga kesehatan, jangan sampai lengah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.